Shalom Elohim, Shalom Elohim. Kalau siang hari ini Tuhan izinkan saya untuk memberitakan firman kebenaran. Saya masih ada oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus. Shalom Elohim kepada malaikat-malaikat dan semua yang melayani Bapak Yahweh, mulai dari pasukan semua yang terkait tentang pelayanan Bapak Yahweh. Biarlah Bapak Yahweh semakin ditinggikan, semakin diagungkan, semakin dimuliakan oleh setiap orang yang belajar takut akan Dia, yang melayani dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan dialah Bapak Yahweh akan memberkati setiap orang dan upah bagi orang-orang yang melayaninya. Tuhan Yesus sudah menyediakan bagi mereka semua. Terpujilah nama Bapak Yahweh. Dialah Dia semakin ditinggikan, diagungkan oleh setiap ciptaannya, dan semua lidah, semua mulut mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua lutut datang bersujud di bawah kaki selipnya, menyembah Dia, memuliakan Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada siang hari ini Tuhan masih izinkan kita untuk bertemu lagi. Ini yang saya berlanjut kepada pembacaan kita pada siang hari ini. Saya ambil dari Mazmur ya saudara-saudaraku, dari Mazmur 3 tentang pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalan kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setianya dan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempat tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kitanya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
kebesaran Mazmur yang ke ya, itu saudara-saudaraku dari Mazmur 103 saudara-saudaraku ya. Kemudian kita berlanjut pada Kejadian saudara-saudaraku tentang kelahiran Ishak ya, kelahiran Ishak, anak daripada Bapak Abraham, bapak orang yang beriman. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamainya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkannya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah yang tadi yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusu anak-anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tua. Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena anak itu dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkannya itu beserta anaknya itu di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah air anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, sekira-kira 10 sepemana jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suaramu anak itu dan tempat itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka
membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya anak itu minum. Allah menyertai anak itu serta ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi ini lagi dari Yesaya 23, saudara-saudaraku, Raja yang adil. Ya, maaf saudara-saudaraku, Tuhanlah penolong satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia atau Tuhan Yesus yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang kelemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah, membantu dan jauhnya yang dibuatnya, dan yang mereka sekalian habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalahkan terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari ini kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-teruna akan menjadi seperti rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gemetar, dan panglima akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Itu saudara-saudaraku tentang firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, saudara-saudaraku. Jadi saya akan melanjutkan tentang nubuatan kitab Hosea, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pembacaan kita kemarin, saya akan menjelaskan tentang kitab Hosea ini ya, saudara-saudaraku yang terkasih, khususnya ayat 18 sampai 22, saudaraku. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran.
dalam kasih setia dan dalam kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan langit, dan langit akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Dan mereka ini akan mendengarkan Yesreel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi, dan akan menyayangi Lohama, dan aku akan berkata kepada Lohami, umatku engkau, dan ia akan berkata Allahku. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini ya banyak ya. Jadi biarlah firman itu kita renungkan siang dan malam, kita jadikan makanan rohani kita jadikan sebagai pedoman bagi hidup kita, jadikan kekebalan bagi tubuh kita. Ia akan memberikan hikmat kepada kita, ia akan memberikan pedang roh bagi kita, saudara-saudaraku, yang akan menjadi senjata dan menjadi baju sirah bagi tubuh kita, saudara. Karena firman ini adalah firman yang hidup, firman yang dikatakan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita umat manusia untuk dijadikan makanan supaya kita kuat, kita mampu menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai apapun yang kita hadapi. Kita akan mampu, kita akan dikuatkan oleh firman yang hidup ini. Karena firman yang hidup ini menasihati kita, mengingatkan kita, membantu kita, menolong kita di dalam setiap langkah hidup kita. Karena firman ini adalah firman yang kudus, firman yang suci, firman yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus sendiri yang telah menjadi firman yang hidup itu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau firman yang dari Yosea ini adalah nubuatan daripada Nabi Yesreel ya. Nabi Yesreel ini adalah nabi anak daripada Hosea, Raja Hosea, saudara-saudaraku, yang telah dinubuatkan. Jadi kitab Hosea ini yang telah dinubuatkan oleh Yesreel ya, anaknya Yesreel, Nabi Yesreel, menubuatkan tentang pernikahan anak domba Allah ya, saudara-saudaraku yang kekasih, pernikahan anak domba Allah ya, pernikahan anak domba Allah yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri ya, saudara-saudaraku, oleh pernikahan anak domba Allah, saudara-saudaraku yang kekasih ya, yang telah terjadi ya. Ini di luar logika, saudara-saudaraku, tetapi ini terjadi atas pernikahan anak domba Allah ya, saudara-saudaraku. Maaf ya, saudara-saudaraku, ini di luar logika lah, pernikahan anak domba Allah yang di dalam alam roh, saudara-saudaraku ya, dan menghasilkan 12 anak, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Maaf ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ini di luar logika, tetapi ini penggenapan Allah ya, yang telah dinubuatkan ya. Kitab ini ketika saya membacanya ya, saya bingung bagaimana apa arti daripada ini, tetapi inilah yang terjadi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab ini saya diberitahukan oleh malaikat Mikael untuk membacanya ya. Ketika itu, saudara-saudaraku ya, ketika saya akan pulang ke rumah, saya melihat dan roh yang selalu menjaga saya pada saat itu ya, ketika saya hampir mati, saudara-saudaraku. Jadi roh itu yang menuntun saya, dan saya membacanya ini ya, saya membacanya. Dan kitab ini ketika saudara-saudaraku, pendeta daripada teman saya yang datang mendoakan saya, karena suami saya menelpon sehingga pendetanya dipanggil. Dan ketika saya mendoakan akan Bapak Pendeta, sebelum saya didoakan, saya mendoakan dia dahulu, dan kemudian itu roh itu berkata kepada saya supaya
Bapak Pendeta ini menjelaskan tentang arti daripada firman kebenaran Tuhan ini, saudara-saudaraku, khususnya ayat yang ke-18 sampai dengan 22, saudara-saudaraku ya. Ya, kalau kita baca ya, saudara-saudaraku, dari ayat pertama sampai dengan ini tentang seorang anak yang mengajukan ibunya karena melakukan perbuatan sundal ya, menurut ya perkataan. Tapi ini adalah nubuatan, saudara-saudaraku. Jadi ini nubuatan digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri dalam pernikahan kudus ya, pernikahan kudus, dan diberkati oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dalam pernikahan ini menghasilkan 12 anak, saudara-saudaraku. Anak yang pertama adalah Angeline, anak yang kedua adalah Immanuel, saudara-saudaraku. Anak yang ketiga adalah Dani, anak yang keempat Debbie, Yesua, Samuel, Nathan, dan banyak, saudara-saudaraku ya. Ini adalah tentang penggenapan kitab ini, saudara-saudaraku yang kekasih, dan itu telah digenapi oleh Bapak Yahweh sendiri lewat pernikahan anak domba ya, saudara-saudaraku ya. Nah, roh yang melindungi saya setiap hari, yang memberitahukan kepada saya, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Jadi roh itu yang memberitahukan kepada saya bahwa ini adalah pernikahan, dan pernikahan itu di semua tua-tua, para tua-tua, dan semua para mempelai, para malaikat-malaikat itu menjadi saksi pernikahan ini, saudara-saudaraku ya, yang diadakan di alam roh dan di tempat alam roh, saudara-saudaraku, di dan tempatnya di Makassar ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ini di luar logika, saudara-saudaraku, tetapi penggenapan kitab ini sudah terlaksana, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan, ini di luar logika, tetapi inilah yang terjadi, bahwa Israel baru yang terjadi, saudara-saudaraku, menghasilkan 12 putra ya, putra-putri, saudara-saudaraku yang kekasih ya, putra-putri, saudara-saudaraku, 12 orang, saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Maaf, saudara-saudaraku, maaf kepada mempelai-mempelai yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Inilah yang nyatanya, saudara-saudaraku, bahwa roh yang menggembalakan saya, yang memberitahukan kepada saya tentang pernikahan kudus ini, yang diberkati oleh Bapak Yahweh, Bapak Elohim sendiri, saudara-saudaraku ya. Ini pernikahan kudus, saudara-saudaraku ya, yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan ya, ini di roh yang memberkati saya, diberkati oleh roh ya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ini di luar logika, tetapi itulah yang terjadi, saudara-saudaraku, bahwa pernikahan ini menghasilkan 12 suku Israel yang baru, saudara-saudaraku yang kekasih ya, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus ya. Saya menjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku, dan ketika sidang di alam roh, saudara-saudaraku ya, ketika sidang di alam roh, jadi sidang di alam roh, Angeline yang menjadi Angeline sebagai ratu dan Immanuel sebagai pangeran atau raja, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Ini pelantikan yang dilakukan oleh Bapak Yahweh sendiri, karena Bapak Yahweh, Bapak anak domba itu adalah bapak dari ke-12 anak ini, saudara-saudaraku yang kekasih ya. Maaf, saudara-saudaraku yang kekasih, maaf kepada mempelai Faye ya, tolong jangan mengutuk ibu yang melahirkan anak itu ya, saudara-saudaraku. Kepada malaikat-malaikat, tolong cabutlah kutukan kalian semua. Kepada Nabi Henok, Nabi Elia, tolong jangan dikutuk ibu yang melahirkan ke-12 anak itu ya, saudara-saudaraku. Tetapi inilah penggenapan daripada kitab Hosea yang telah dituliskan oleh Nabi Yesriel dan telah digenapi dengan pernikahan anak domba ya, yang telah menghasilkan anak ya,
saudara-saudaraku yang kekasih, ya, ini perjalanan. Ini di luar logika, saudara-saudaraku. Tetapi inilah yang terjadi antara pernikahan anak domba Allah, ya. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Ini di luar logika, saudara-saudaraku. Tetapi itulah yang terjadi, saudara-saudaraku. Jadi 12 orang. Jadi kenapa saya mengatakan bahwa ketika saya diteror, ada seorang anak, itu namanya Angelin, datang melindungi ibunya. Dan ketika teman saya yang dari Surabaya bersama dengan teman saya yang pelihat itu mengatakan ingin mengusir roh anak itu di dalam tubuh saya, karena anak ini marah, berteriak-teriak, ya, berteriak marah karena ibunya diteror, ya, diteror oleh dukun pada malam yang keempat, saudara-saudaraku. Dan anak ini berusaha untuk mendamaikan kedua orang tuanya supaya orang tuanya itu tidak terjadi percekcokan atau perkelahian atau perselisihan. Jadi anak inilah yang mendamaikan kedua orang tuanya, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Angelin adalah anak yang bijaksana. Angelin mengatur semua yang ada di alam roh, saudara-saudaraku, ada yang ada di dalam sorga. Maaf ya kepada malaikat-malaikat, ya, inilah yang terjadi, inilah pemberitaan, ya, nubuatan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesriel, ya. Nabi Yesriel ini bergaul erat dengan Bapak Yahweh, saudara-saudaraku, atau anak domba Allah itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Maaf ya saudara-saudaraku yang kekasih, ya, maaf. Ini di luar pemeriksaan manusia, tetapi inilah yang terjadi, ya, saudara-saudaraku, ya, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi ini adalah pernikahan kudus, ya, pernikahan kudus, saudara-saudaraku. Kalau kita baca dari awal itu, ya, jadi seorang bukan meninggalkan saudara-saudaraku, tapi itulah nubuatan yang terjadi, ya. Jadi ayatnya yang ke-18, saudara, aku akan menjadikan engkau istriku, ya. Jadi siapa yang punya istri ini? Adalah seorang, ya, ini istrinya Tuhan Yesus Kristus, ya. Ini adalah pernikahan anak domba, saudara-saudara, ya. Jadi istri, ya. Jadi istri, kalau kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, ya, kita akan dikasihi oleh Tuhan, kita akan dijadikan, ya. Dan ini adalah nubuatan yang sudah terjadi, saudara-saudaraku, ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini di luar logika, saudara-saudaraku, tetapi itulah yang terjadi, bahwa pernikahan ini diberkati oleh roh, ya, roh anak domba itu, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Roh anak domba itu, ya, yang telah memberkati, dan lewat pernikahan itu menghasilkan 12 orang suku Israel baru, saudara-saudaraku, ya. Di Israel baru, kan Indonesia sekarang adalah Israel baru, dan itulah yang terjadi, saudara-saudaraku, ya, saudara-saudaraku. Jadi ini yang terjadi, saudara-saudaraku, ya. Mengapa anak saya yang saudara-saudaraku yang namanya Angelin membela ibunya ketika jadi teror oleh para dukun-dukun itu, saudara-saudaraku, dan itu terjadi. Dan seorang Angelin tidak menginginkan ibunya disakiti oleh siapapun, saudara-saudaraku, ya, tidak, dia tidak memperkenankan supaya ada di muka bumi ini dia akan menjadi ratu yang adil, dia akan menjadi contoh. Jadi supaya tidak ada lagi laki-laki yang menyakiti seorang ibu, tidak ada lagi pernikahan di luar, ya, saudara-saudaraku, tetapi semuanya satu kali pernikahan, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Tidak ada lagi selingkuh-selingkuh, tidak ada lagi pernikahan-pernikahan yang di luar kehendak Tuhan, saudara-saudaraku. Semuanya pernikahan kudus yang telah dikuduskan oleh Bapak Yahweh sendiri, saudara-saudaraku, atau dari roh sendiri yang telah dikuduskan, yang telah diberkati oleh Roh Kudus itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi pernikahan kudus yang telah diberkati oleh Roh Kudus, saudara-saudaraku, ya. Ini di luar logika, saudara-saudaraku, tetapi itulah yang terjadi. Dan Roh Kudus itu mendidik, mengajar anak-anak, ya, anak-anak kami, mendidik menjadi anak yang benar, dan itu di alam roh, saudara-saudaraku, ya. Anak ke-12 anak itu di dalam alam roh sekarang, saudara-saudaraku, ya. Nah,
mereka dibesarkan dengan para malaikat, ya saudara-saudaraku, dengan para tua-tua, ya para tua-tua dan semua yang ada, bersama dengan para nenek moyangnya yang sudah ada di dalam, ya, yang sudah mendahului dia di alam sorga, yang sudah ada bersama dengan, termasuk pendeta yang pernah didoakan oleh ibunya, seorang pendeta di gereja Sudiang, dan seorang ibu yang bernama Yuliana. Ketika saya pergi mendoakan saudara-saudara, dan ini sudah terjadi ke saudara-saudara yang kekasih, dan inilah yang penggenapan nubuatan ini saudara-saudara, ya ini karena perkenanan Tuhan, karena izin Tuhan saudara-saudara, ya. Jadi ini adalah penggenapan kitab yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yosea, yang telah ditulis oleh Nabi Yesriel, ya. Ini nubuatan Nabi Yosea. Nabi Yosea itu adalah ayah daripada Nabi Yesriel, saudara-saudara yang kekasih, ya, yang dikasih oleh Tuhan. Dan Yesriel ini bergaul erat dengan Tuhan, ya. Tuhan bergaul erat dengan Bapa Yesua Masya Elohim, saudara-saudara, ya. Dikasihi, kita akan baca di depan untuk kita mengetahui bahwa firman ini, ya, kita akan baca ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, ini ya saya bacakan kita untuk mengetahui siapa itu Nabi Hosea. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah kawinlah dengan seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal,